Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam, rekan-rekan kalian. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dari mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu akan mempresentasikan tentang desain perikanan. Oke, yang pertama adalah tentang strategi pesan. Strategi pesan atau message strategis sendiri adalah sebuah tema yang menguraikan ide kunci dalam kampanye periklanan dan menjadi bagian sentral dari sebuah tema kreatif. Tema tersebut membantu tim marketing memperoleh strategi atau pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan tema dalam suatu pesan. Dalam message strategis, ada tiga kategori utama, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Kognitif message strategis menyajikan informasi yang membutuhkan pemrosesan kognitif. Pesan iklan mendeskripsikan atribut atau manfaat produk yang didapatkan pelanggan dan membelinya. Iklan ini menargetkan kepercayaan atau struktur pengetahuan seseorang dan menawarkan berbagai manfaat potensial produk. Ada 5 bentuk dari kognitif ini, yaitu yang pertama generic message, lalu preemptive message, lalu unique selling proposition, hyperbole, dan juga comparative advertising. Lalu selanjutnya ada ini penjelasannya dan contohnya. Generic message itu iklan yang promosikan secara langsung tanpa klaim apapun. Lalu preemptive message yang membuat sebuah pernyataan agar uh, brand lain tidak dapat menggunakannya. Lalu unique selling proposition itu sebuah promosi di mana mempromosikan keunikan brand yang dapat dibuktikan atau dalam artian nyata. Lalu hyperbole itu iklan yang mempromosikan atribut atau produk tanpa klaim superioritas, dan juga comparative advertising itu sebuah iklan yang membandingkan brand kita dengan brand pesaing. Contohnya itu seperti Sprite dan Coca-Cola pada masanya. Lalu ada efektif message strategis, yaitu iklan yang memunculkan perasaan atau emosi yang menghubungkan dengan produk, layanan, atau fitur perusahaan. Tujuannya sendiri untuk meningkatkan kesukaan konsumen terhadap produk. Lalu ada 2 bentuk kognitif, yaitu resonance dan juga emosional. Resonance sendiri itu upaya untuk menghubungkan merek dengan pengalaman konsumen. Iklan ini juga menggunakan comfort marketing, yaitu memunculkan kembali karakter, tema, atau sebuah jingle untuk membagikan kenangan dari yang menonton. Lalu emosional itu memunculkan perasaan kuat dan meningkatkan daya ingat terhadap produk dan mempengaruhi pilihan konsumen. Perasaan ini bisa berupa kepercayaan, persahabatan, kebahagiaan, keamanan, kemewahan, hingga romansa. Contohnya sendiri seperti perusahaan Verizon, Lincoln, Chevrolet, dan juga Cadillac menggunakan pendekatan emosional dan menggunakan tema kebersamaan komunitas. Lalu yang terakhir ada cognitive message, di mana untuk memicu respon konsumen. Jadi ini mendukung upaya promosi lain seperti program penukaran kupon atau pengembalian uang tunai atau mendorong konsumen untuk mengunjungi situs web. Jadi dalam iklan kognitif sendiri ini pengetahuan kognitif tentang merek atau kesukaan efektif terhadap produk seringkali muncul setelah pembelian atau saat produk digunakan. Misalnya tampilan point of purchase dirancang untuk mendorong pembelian impulsif. Jadi urutannya sendiri adalah konatif, kognitif, dan afektif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya hormati dimasuk. Kemudian berikutnya itu jenis-jenis pendekatan periklanan. Next. Yang ada tiga. Yang pertama itu ada periklanan nasional, nasional appeal, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan produk secara logis dan berdasarkan fakta. Contohnya itu yang menekankan teknis, produknya jelas seperti provider. Kemudian emosional, tujuannya untuk menarik gairah emosi para pelanggan. Fokusnya biasanya pada keluarga, cinta, rasa aman, kebahagiaan seperti apapun asuransi. Kemudian itu ada iklan humor, tujuannya untuk menghibur dan lebih mudah diingat oleh konsumen begitu, dan menampilkan kejadian konyol. Alex. Kemudian ada tiga lagi lainnya, yaitu periklanan Bandwidth Go atau Bandwidth Appeal, di mana tujuannya untuk mengajak pelanggan untuk membeli produk karena telah digunakan oleh banyak orang. Contohnya yaitu jutaan orang sudah memilih produk ini. Kemudian ada periklanan ketakutan, di mana awareness diberikan bahwa apa namanya
barang atau jasa dapat menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian ada aspiratif, perikanan aspiratif, tujuannya yaitu eh, mencari perhatian audiens untuk mencapai tujuan tertentu seperti gaya hidup dan lain-lain begitu. Next. Berikutnya ada perikanan seksual, appeal seksual, yaitu tujuannya untuk menarik daya tarik fisik atau sensualitas seperti iklan parfum. Kemudian ada perikanan celebrity endorsement, di mana biasanya kita produk atau brand melakukan endorse kepada selebriti, melakukan sponsor yang dimana mereka lebih dikenal oleh masyarakat dan punya target market sendiri. Kemudian yaitu perikanan komparatif, di mana tujuannya untuk menunjukkan keunggulan dibanding pesaing secara langsung. Next. Kemudian yaitu ada perikanan nostalgic, di mana di sini formatnya yaitu menggunakan kenangan masa lalu yang menarik perhatian. Ini biasanya target audiensnya orang-orang yang lebih dewasa yang punya apa ya, yang punya daya tarik terhadap peristiwa-peristiwa di masa lalu. Kemudian ada lifestyle appeal, di mana menampilkan produk sebagai bagian dari gaya hidup atau budaya tertentu. Next. Oke, kemudian bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, tes. Selanjutnya kerangka eksekusi. Lanjut, next. Di sini kerangka eksekusi dibagi menjadi 8. Yang pertama ada animation execution. Penggunaan animasi telah meningkat secara dramatis. Animasi dapat menarik perhatian dengan gaya visual yang unik dan biasanya digunakan untuk produk yang kompleks atau menyasar target pasar yang muda. Di sini contohnya itu ada iklan sereal atau Koko Crunch biasanya. Di situ menarik anak-anak untuk ingin membelinya seperti itu. Kemudian ada slice of life, menunjukkan situasi kehidupan sehari-hari yang realistis, di mana produk atau layanan menjadi solusi bagi masalah tertentu. Di sini contohnya itu iklan Sunlight. Di situ ada ibu rumah tangga yang sedang membersihkan piring-piring, sehingga sabun suci tersebut membantu menyelesaikan masalah dengan cepat dan mudah. Kemudian storytelling execution. Pendekatan ini melibatkan penceritaan naratif yang berfokus pada cerita atau pengalaman emosional untuk menyampaikan pesan merek. Cerita tersebut dapat bersifat fiktif atau didasarkan pada pengalaman nyata. Contohnya itu ada iklan Nike yang seorang atlet berjuang untuk mengatasi tantangan masalah hidupnya, atlet muda, kemudian seiring berjalannya waktu, mereka menjadi atlet profesional. Next. Selanjutnya ada testimonial. Ini melibatkan orang nyata atau figur publik yang memberikan kesaksian atau testimonial tentang bagaimana produk atau layanan telah membantu mereka. Di sini contohnya itu seperti produk sampo, sampo Pantene ataupun Head and Shoulders. Di situ kan ada menampilkan public figure di mana eh, pengalaman positif mereka dengan produk tersebut membuat konsumen merasa bahwa mereka juga bisa mendapatkan hal yang serupa dari testimoni public figure tersebut. Kemudian selanjutnya otoritatif. Di sini menggunakan figur otoritas atau ahli yang mengesahkan produk seperti dokter atau ilmuwan untuk menekankan efektivitas atau kualitas produk. Contohnya itu seperti pasta gigi Pepsodent. Di situ kan ada biasanya ada gambar dokter gigi, di mana penggunaan dokter gigi sebagai duta merek tersebut memberikan kesan bahwa produk tersebut aman, efektif, dan telah terbukti secara medis. Kemudian demonstration, menampilkan cara kerja produk secara langsung atau menunjukkan bagaimana produk dapat memecahkan masalah tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan bukti visual dari manfaat produk pada audiens. Contohnya seperti sabun sabun cuci cair Rinso. Di situ kan eh, menunjukkan bahwa sabun cuci tersebut memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut lebih efektif dibanding yang lainnya. Kayaknya lebih mudah untuk menghilangkan noda pada baju seperti itu. Next. Selanjutnya fantasi execution. Menciptakan dunia fantasi atau suasana imajinatif yang luar biasa untuk menarik perhatian dan memberikan elemen hiburan. Gaya ini sering digunakan dalam iklan
parfum, fashion yang ingin menjualkan kesan dramatis atau aspiratif. Contohnya itu seperti salah satunya contoh di iklan Coca-Cola itu ada salah satunya ada yang seperti fantasi seperti itu, di mana fantasi ini mengasosiasikan Coca-Cola dengan perasaan kebahagiaan, keceriaan, dan keajaiban yang memperkuat hubungan emosional antara merek dan konsumen. Dan yang terakhir informatif, berfokus pada pemberian informasi yang jelas dan langsung mengenai produk atau layanan. Gaya ini cenderung lebih edukatif dan memberikan fakta atau angka penting yang membuat konsumen merasa terinformasi sebelum membeli. Contohnya produk atau iklan handphone Samsung ataupun iPhone, di situ kemampuan yang dicari biasanya ya fitur-fitur dari handphone tersebut, kemampuan kamera dan lain sebagainya. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sumber dan juru bicara pada desain periklanan. Boleh di selanjutnya. Nah, di juru bicara dalam periklanan dijelaskan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas pesan iklan pada audiens. Yang pertama di sini ada kita lihat ada kredibilitas sumber, yang dimana ini juga salah satu kunci untuk memilih juru bicara. Yang pertama kayak adanya keahlian dan kepercayaan. Seperti yang tadi teman rekan saya bilang, bahwasannya di iklan pasta gigi menampilkan dokter gigi, yang dimana itu menunjukkan kredibilitas sumber agar audiens itu percaya. Dan yang kedua ini ada dari daya tarik sumber. Daya tarik sumber ini menjadi faktor penting juga mencakup daya tarik emosional dan sama antara juru bicara dengan audiens. Jika audiens merasa adanya kesamaan mereka dan juru bicara mereka, itu akan menjadikan lebih mudah disampaikan. Selain faktor itu juga adalah faktor audiens yang suka terhadap juru bicara. Hal ini akan meningkatkan dampak pesan, terutama pada iklan yang mengembangkan perspektif positif dalam merek. Yang ketiga di sini kita punya penggunaan selebriti, yang dimana ketika sebuah brand menggunakan selebriti yang banyak fansnya atau penggemarnya, maka para fans dan penggemarnya akan 100% percaya kepada dia untuk menggunakan produk ini. Boleh di next? Ya, selanjutnya. Selanjutnya adalah strategis. Next. Pertama adalah strategis dari Tokopedia, di mana strategi pemasaran yaitu pesan utamanya adalah semua ada semua bisa, di mana menghadirkan fokus pada inklusivitas dan kemudahan akses untuk berbelanja dengan pendekatan fokus pada keberhasilan dan dampak positif Tokopedia terhadap perekonomian lokal dengan penekanan emosional yang kuat dan juga terutama selama Ramadan hari besar lainnya. Dan pendekatan periklanan yaitu emosi, memanfaatkan iklan yang menggunakan perasaan seperti kisah sukses UKM atau momen kebersamaan dalam keluarga. Rasional dan informatif, menyediakan informasi tentang pengunggahan platform seperti kemudahan dalam melakukan pembayaran, beragam pilihan produk, dan tawaran promo yang menarik. Next. Selanjutnya adalah kerangka eksekusi, di mana menyediakan testimoni, di mana menunjukkan cerita sukses para pelaku UKM yang telah tumbuh berkat dukungan dari Tokopedia. Atau juga humor, di mana terkadang menggunakan humor yang santai dengan mengaitkan berita konten lucu dapat menjadi cara yang efektif untuk menarik perhatian audiens muda, serta sumber dan juru bicara seperti BTS dan juga Jasilan, di mana menggunakan public figure untuk menarik generasi-generasi muda. Selanjutnya adalah kampanye populer, di mana kampanye Ramadan dan Hari Besar Nasional atau Harbolnas yang mengintegrasikan emosi tawaran diskon besar dan juga kolaborasi dengan artis terkenal. Next. Oke, strategi yang kedua selain Tokopedia itu ada strategi Grab, yang dimana pada strategi pesan terdapat pesan utama yang menggerakkan kehidupan sehari-hari, yaitu yang fokus pada kemudahan atau kepraktisan penggunaan layanan Grab dalam aktivitas sehari-hari. Pendekatannya melalui informatif dan dengan menunjukkan fitur aplikasi yang dimiliki seperti kemudahan dan pembayaran digital dan akses cepat. Lalu untuk pendekatan periklanan yang digunakan Grab yaitu kampanye sosial, mempromosikan inisiatif tanggung jawab sosial seperti mendukung pengemudi Grab atau driver dan program bantuan selama pandemi. Lalu ada rasional dan informatif, iklan Grab sering menggunakan atau menunjukkan bagaimana lainnya dapat menyederhanakan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk kerangka eksekusinya, segmentasi produk
iklan Grab menampilkan cara penggunaan aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya yang didramatisasi menggambarkan situasi sehari-hari yang disederhanakan dengan layanan Grab seperti terburu-buru ke kantor atau ke sekolah, dan Grab membantu mengatasi dengan transportasi yang ringkas. Nah, lalu selanjutnya ada sumber dan juru bicara yang digunakan Grab, yaitu ada Raffi Ahmad, Nagita, lalu ada kampanye regional yang sering melibatkan selebriti lokal di berbagai wilayah Indonesia untuk menargetkan pasar yang lebih spesifik. Lalu ada kampanye populer, yaitu kampanye Grab Super App yang menonjolkan berbagai fitur layanan Grab, mulai dari transportasi hingga pengantaran makanan dan barang, serta layanan dan kesehatan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.